berbagai macam peraturan perundang-undangan yang existing yang seharusnya bisa kemudian diterapkan untuk memastikan perlindungan data pribadi warga negara seperti PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik maupun Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 yang dia tidak hanya sebenarnya mengikat bagi sektor privat tetapi juga sektor publik pada dasarnya juga harus tunduk pada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Tapi kan faktanya tadi berbagai macam hal yang sudah diatur di dalam kedua peraturan tersebut sulit untuk bisa diimplementasikan secara optimal. Termasuk dalam konteks institusi pemerintah, kalau kita mau jujur, di dalam Perpres 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang oleh BSSN itu sudah diturunkan di dalam peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021, itu sudah jelas kok bagaimana standar-standar dan prosedur untuk memastikan sistem keamanan dalam pemrosesan data pribadi dalam konteks pengembangan aplikasi sistem elektronik pemerintah. Dan di dalam peraturan presiden itu maupun di dalam peraturan BSSN di situ dikatakan upaya ini dilakukan untuk menuju perlindungan atau mencapai tujuan perlindungan data pribadi. Itu jelas, tetapi kan insiden hari ini sebenarnya memperlihatkan lagi-lagi bahwa pemerintah itu belum konsisten dengan semua aturan, dengan semua kebijakan yang diterapkan. Karena apa? Tadi sektoralisme sekali lagi gitu kan. Jadi satu kementerian, satu institusi ya dia hanya akan melihat aturan yang diciptakan untuk kementeriannya gitu kan. Misalnya kesehatan ya dia akan hanya melihat PP tentang sistem informasi kesehatan nasional. Dia akan melihat tentang peraturan terkait dengan rekam medis dan seterusnya. Yang di situ juga mengatur tentang perlindungan data. Nah di sisi yang lain sebenarnya ini juga ada kelemahan termasuk di dalam institusi pemerintah itu sendiri atau di dalam konteks pengambil kebijakan itu sendiri gitu kan. Saya ingin mengambil contoh misalnya pernyataan dari Menko Polhukam yang mengatakan bahwa data ini kan sebenarnya sudah ada di publik sehingga kemudian bisa dengan mudah diakses gitu kan dan kemudian disebarluaskan. Ini sudah tersebar di mana-mana. Di situ kan sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah ini tentu belum memahami tentang apa itu data pribadi dan yang kedua belum memahami apa urgensi dari data pribadi dan kenapa data pribadi itu harus dilindungi gitu kan. Nah ini yang kemudian jadi tantangan bagi kita, tidak hanya kemudian meningkatkan kesadaran publik warga negara untuk sedapat mungkin melindungi data-data pribadinya dari pemrosesan yang tidak berdasar hukum, yang tidak legitimate, yang tidak lawful, yang tidak absah, termasuk juga mendorong kesadaran dari pemerintah sendiri gitu kan. Tidak hanya dalam konteks memastikan sumber daya yang tangguh untuk memastikan pemrosesan data pribadi yang baik, tetapi juga tentang pentingnya perlindungan data pribadi warga negara sendiri. Mas Wahyudi, kalau dari Mas Pratama dengan ketika diberi pertanyaan yang sama, menurut Anda bagaimana cara menguatkan perlindungan data di Indonesia? Iya, balik lagi ya, ini dasarnya itu kepada awareness sih gitu, bagaimana para pemimpin kementerian, lembaga, institusi yang ada di Indonesia begitu bisa berpikir bahwa data pribadi itu harus diamankan, harus dilindungi begitu. Yang terjadi sekarang kan beliau tidak data masyarakat yang harus dilindungi karena mungkin nggak merasakan dampaknya gitu. Oleh karena itu cara paling benar gitu ya meningkatkan awareness mereka. Cuma masalahnya nggak bisa tuh kalau di Indonesia kita hanya bilang Pak tolong dong awarenessnya ditingkatkan, Pak tolong dong dipikirkan bahwa masyarakat perlu dilindungi. Nggak bisa kayak gitu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang bisa mengikat begitu, yang bisa memberikan sanksi yang cukup tegas, yang cukup berat kalau ada pejabat pemerintah, institusi pemerintah begitu, yang karena gitu kelalaiannya, kelemahannya menyebabkan data pribadi masyarakat ini bocor kemana-mana begitu. Saya tadi setuju dengan Mas Wahyudi gitu, jangan dianggap remeh, kan masih banyak pemerintah pejabat pemerintah kita menganggap bahwa ini remeh, nggak ada kok, cuma serangannya kecil gitu, nggak boleh kayak gitu. Ini udah bener-bener bocor loh gitu, ini udah bener-bener darurat kita gitu, data masyarakat semuanya sudah kemana-mana gitu. Oleh karena itu saya juga berpikir kalau ternyata kita belum memiliki aturan hukum yang mengikat, Pak Presiden lah turun tangan lah. Tadi Bang Edwan malu-malu ngomongin Pak Presiden. Kalau saya bilang Pak Presiden lah turun tangan gitu. Kan kepada anak buahnya, serius dong ngomongin ini. Dulu waktu pinjol ilegal lagi rame-ramenya, yang dibiarkan begitu saja gitu, begitu banyaknya korban gitu, itu kan nggak selesai urusannya. Begitu Pak Presiden bilang,
pinjol ilegal diberantas gitu. Nggak lama itu diberantas semuanya habis gitu. Oke, jadi Ini juga sama menurut saya. ada Pak Presiden harus di sini gitu supaya anak buahnya berpikir bahwa keamanan ini penting, keamanan cyber ini mandatori gitu. Tempatkan orang-orang yang memang benar-benar bisa mengurusi ini gitu. Menurut saya sih gitu, Mbak. Oke, terakhir Presiden menyatakan ada pemerintah ada pembentukan emergency. Sudah ada jawab, belum cukup, perlu ada sejumlah narasumber menyebut perlu ada otoritas perlindungan data pribadi. Kalau Mas Wahyudi menggarisbawahi itu harus Jenius otoritas dalam 3 cabang bantu kekuasaan download yang sudah caci, ada. Pak Edmond, bantu download kalau uang, diminta pandangan untuk menguatkan sistem perlindungan komputer jenius, data di Indonesia, PTPN di Indonesia, yang di bagian mana kita bisa memulainya? Pertama, vendor produk yang akan saya kejar. Karena yang menciptakan itu adalah yang membuat produk. Kemudian semua yang pemerintahan maupun korporasi ternyata percaya dengan sesuatu code yang dapatnya adalah proprietary. Maka harus ada vulnerability product terpaparkan dengan baik. Kedua, tanggung jawab pemerintahan adalah dikasih kewenangan dan dijalankan. Gitu. Kalau misalnya ada laporan masyarakat kalau ada pembiaran, harusnya instansi yang terkait kan secara KPI, Key Performance Indicator-nya dari topnya mengatakan ada kurang perform di situ. Ya, berikutnya adalah kalau disebut perlindungan data lemah di dalam suatu medium yang tidak aman, kodratinya memang lemah. Maka pada saat kita mengambil keputusan ingin memanfaatkan via internet itu, maka jadi perjumpaan kolektivitas kita untuk saling awareness, melakukan inovasi terhadap semua produk-produk keamanan tadi. Saya ingat waktu saya dulu bantu Cyber di Menko Polhukam sebelum lembaga sandi negara menjadi BSSN, salah satu setiap perjumpaan dengan para cyber security global itu selalu begini tanya, Anda habis berapa riset dan development membuat inovasi baru untuk penutupan keamanan? Dan ujung-ujungnya kembali pada saat kita tanya produk, mana produk-produk kripto lokal, terus kebijakan tentang bagaimana berkripto internasional regional, itu menjadi belum terpantau dengan baik. Padahal di mereka itu di dalam OECD crypto policy-nya, crypto policy yang berlaku di Amerika jelas melihatkan itu. Nah, kalau pelindungan data lemah ternyata masyarakat, katakanlah masyarakat abai bodoh, kan tugas negara mencerdaskan dan melindungi. Kan itu konstitusi. Nah, pada saat warga negara diminta turut aktif dalam keamanan, jangan juga mengatakan abai, karena dia merupakan keamanan itu dalam konstitusi bukan hanya hak, kewajiban setiap warga negara juga. Jadi pada saat kalau ada kebocoran diberitahukan, nah, yang harus dilakukan jangan feedbacknya langsung dipersepsikan negatif. Saya berandai-andai, Ya. Kalau tidak ada biota, orang merasa semuanya aman. Padahal sejak dulu spamming terus kena berjalan di handphone kita masing-masing. Ya. Lebih bagus sekarang ada kejadian satu insiden semua jadi kebuka, ada sesuatu yang harus dibetulkan, ketimbang kita dininabobokan dibilang oh sistemnya aman. Padahal ada penerobos di dalam yang menikmati dan dia tidak akan mau memberitahukan ada vulnerable di situ. 3 loh patokannya, privacy, security, dan penghargaan terhadap properti objek imaterial data pribadi. Jadi ini yang kurang menjadi momentum kebahas. menurut Anda ya? Ini menjadi momentum untuk memperbaiki atau membenahi sistem keamanan siber kita. Baik, Pak Hinsa, terakhir buat Anda apa dan bagaimana kira-kira apa yang sudah disiapkan narasi-narasi dari rapat-rapat koordinasi, arahan Presiden untuk tadi harapan semua pihak adalah kita punya sistem keamanan siber yang mumpuni sehingga tidak ada lagi kebocoran data di masa depan. Baik Mbak, pemirsa yang saya hormati, kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden tanggal 12 kemarin hari Senin. Jadi beliau juga sudah mengingatkan kepada semua kementerian untuk meningkatkan dan mengevaluasi sistem keamanan pada sistem elektronik masing-masing. Makanya beliau memerintahkan dibentuknya Satgas Pelindungan Data. Ini adalah sebuah upaya yang konkret. Beliau juga saya rasa sangat mengerti juga bahwa ada kelemahan-kelemahan di kementerian segera dievaluasi kemudian ditingkatkan. Jadi ke depan saya rasa semua harus memang terlibat
terlibat dalam aksi kekerasan tadi. Masalah sumber daya manusia, siapa yang bertanggung jawab meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia ini? Tentu mungkin ini akan kita koordinasikan juga. Bagaimana kalau sekarang ditanya mungkin ya, universitas yang memiliki jurusan khusus cyber security, kalau masalah digital sudah banyak. Nah ini juga sering kami koordinasikan juga dengan Pak Prof. Edmond sebenarnya. Ke depan ini kita harapkan sumber daya manusia ini harus sejak sudah di perguruan tinggi, literasinya sejak di TK kalau perlu udah diberikan menjadi budaya. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, setidaknya apa yang disampaikan oleh Mas Wahyudi, Mas Pratama, dan juga Pak Edmond ini menjadi bagian dari diskursus publik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hinsa, Presiden sudah menerima sinyal aspirasi masyarakat bahwa ada butuh pembenahan dalam sektor sistem keamanan siber kita, dan ke depan tentu ini menjadi diskursus seperti ini menjadi bahan masukan untuk kemudian menghasilkan jalan keluar yang kita harapkan bisa menghentikan kebocoran data yang terus terjadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hinsa, Mas Wahyudi, Mas Pratama, Pak Edmond juga terima kasih sudah mengisi ruang kami untuk berdiskusi dan lebih banyak tahu mengenai sistem keamanan siber kita. Terima kasih juga buat Anda pemirsa sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi Rabu depan. Sampai jumpa. Amin.